Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat. Sebelum kita masuk ke dalam ruang diskusi publik kita teman-teman, saya ingin menyampaikan bahwa YouTuber Nusantara menggalang dana untuk meringankan beban teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di NTT yang kena bencana alam kemarin, gempa bumi teman-teman ya. Kita melihat di berita-berita bahwa banyak bangunan-bangunan yang roboh, rumah-rumah warga yang hancur, banyak juga korban jiwa, dan itu memilukan hati kita semua teman-teman ya. Dan untuk itu buat kalian semua yang mau mengambil bagian dalam gerakan kasih ini, teman-teman bisa memberikan donasi yang kemudian kami akan buka, dan kalian bisa langsung transfer saja ke bendaharanya YouTuber Nusantara, Mas Khairun. Nanti saya akan sertakan nomor rekening. Kami pun anggota YouTuber Nusantara ikut berdonasi. Percayalah, Rp1.000 pun yang kalian sumbangkan itu akan sangat berarti untuk mengambil bagian kecil meringankan beban saudara sebangsa dan tanah air kita yang ada di NTT. Ayo kita lakukan tindakan kasih ini teman-teman. Oke ya, kalian bisa cek di deskripsi nomor rekening bendahara YouTuber Nusantara Mas Khairun teman-teman ya. Dan mungkin ada tim yang akan kemudian dikerahkan ke sana untuk membantu teman-teman yang di sana. Oke teman-teman, kita akan segera masuk ke dalam diskusi publik kita tentang video-video yang beredar viral di sosial media yang kemudian kita jadikan diskusi untuk kita bahas bersama-sama teman-teman ya. Kita langsung saja. Melihat perkembangan ini, apakah memang ke depannya ini sudah ada persiapan-persiapan tertentu yang telah dilakukan selaku kuasa hukum ini? Iya, tentunya untuk sekarang Mbak, bahwa seluruh kepentingan hukum kami kan sudah diwakilkan oleh penuntut umum untuk di persidangan nanti. Jadi kami sifatnya pasif, Pak Jokowi pribadi hanya menunggu panggilan kalau nanti dipanggil. Tapi mungkin saya izin komentarnya sedikit yang Bang Aji sampaikan. Tentu kami sangat menghormati seluruh pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa maupun kuasa hukumnya. Namun kami tetap berpendapat Mbak bahwa pokok permasalahan ini ada tetap di ijazah. Karena bagaimanapun juga kalau seseorang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah ataupun melakukan manipulasi ITE dan sebagainya, tentunya kan fitnah ini yang harus diuji terlebih dahulu. Apakah benar yang dikatakan itu fakta atau bukan? Nah, kalau yang kita lihat kan selama ini perkaranya Pak Jokowi dituduh ijazahnya palsu. Nah, berarti kan itu pasti diuji nanti di persidangan. Apakah itu palsu atau tidak? Makanya nanti UGM pasti dihadirkan. UGM akan menjelaskan status perkuliahan Pak Jokowi dari awal sampai akhir. Teman-teman Pak Jokowi juga akan dihadirkan menjelaskan bahwa iya kami wisuda bareng misalnya, kami KKN bareng misalnya, kami berapa tahun berkuliahan bareng misalnya. Lapor akan dihadirkan. Betul kami sudah cek ijazahnya identik dengan ijazah pembanding lainnya. Jadi kan kalau itu ternyata benar, ijazah Pak Jokowi memang asli secara hukum, walaupun kami berpendapat itu asli dan absolut. Karena di Bareskrim pun yang Pak Jokowi dilaporkan pemalsuan pun sudah dihentikan, berarti tidak ada unsur pidana. UGM pun sudah menjelaskan itu asli. Tapi di luar itu pun kami meyakini nantinya juga akan dilakukan pembuktian dan itu dikatakan asli. Kalau itu asli, ya maka seseorang yang mengatakan itu palsu, tentu Pak Jokowi kan berhak untuk merasa bahwa saya merasa dihina nih. Nama saya dicemarkan karena mana mungkin ijazah saya yang saya bertahun-tahun bekerja keras untuk mendapatkan suatu ijazah ternyata dibilang palsu. Apalagi dikatakan banyak sekali dalilnya kan, awalnya fotonya dikatakan Pak Dumatno, ternyata Pak Dumatno udah klarifikasi itu bukan saya. Ada juga dalil lain, Times New Roman lah, ada dalil watermark dan lainnya, walaupun itu semua pelan-pelan kan sudah terpatahkan. Tapi tentu yang menjadi nanti paling penting adalah pembuktian di persidangan. Jadi kami juga tetap menyadari bahwa keyakinan hakim lah yang harus kita bangun nantinya berdasarkan dua alat bukti tentunya. Ya, bagi aku artinya selain dari Pak Joko Widodo ini, teman-teman dari Pak Jokowi juga akan siap hadir dalam persidangan tersebut. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan Mbak, memang mereka diperiksa di tahap penyidikan. Sehingga ketika itu dilimpahkan, penuntut umum lah nanti yang berhak untuk menentukan siapa yang mereka panggil, urutannya seperti apa. Nah ini termasuk juga Pak Jokowi. Urutannya itu mungkin kalau di KUHP lama itu ditekankan saksi korban diperiksa dulu, walaupun ada putusan MK dan sebagainya. Di KUHP baru ini kan belum tentu diperiksa terlebih dahulu nih. Yang menentukan aturan saksi yang diperiksa itu penuntut umum sendiri atau pihak yang menghadirkan. Termasuk juga pihak terdakwa kalau mau mereka ketakutan masuk ke pokok perkara teman-teman ya. Saksinya mereka yang atur siapa yang menentukan duluan. Nah kita juga menunggu apakah Pak Jokowi mau dihadirkan duluan, apakah di tengah, di belakang, ya kami menyerahkan kepada penuntut umum tentunya. Iya, Bang Aziz silakan tanggapi. Yakub melihat peradilannya masuk sampai 4 kali nih, jilid keempat ya. Kemarin meneliti memastikan yakin 100%. Ijazah Pak Jokowi palsu untuk apa peradilan sampai ancang-ancang 1 sampai 8.
Tinggal bawa bukti kok repot. Tahu selesainya kapan? Dan ini belum selesai. Profit ke-5, profit ke-6, profit ke-7, profit ke-8 gitu ya. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Katanya Pak Jokowi nggak ngerti hukum, Pak. Jangan pra-peradilan. Biar perkara ini Roy. selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir kalau Hadir, kan sudah saya sampaikan, saya akan hadir. Itu sampaikan berkali-kali. SD, SMP, SMA, dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Ini sudah masuk pokok perkara kok. Di persidangan ya kita ikuti proses hukum yang ada. bisa dibilang pra-peradilan kemarin mengulur waktu untuk persidangan ya, Pak? Ya untuk apa? Kalau sudah yakin 100% palsu ya bawa aja buktinya. Masuk ke pokok perkara di persidangan. Mestinya. Tapi Roy bilang Pak Jokowi nggak mengerti KUHP katanya, Pak. Gimana tuh, Pak ya? Abang ingin menyampaikan bahwa Denny Indrayana yang seorang dokter bahkan profesor itu gagal di dalam elektoral pemilihan umum maupun pemilihan Kita kepala sudah daerah. bahas, kita next. Ada Raja Dikatakan. Jawa, Raja Oh, Lampung, Pung, Raja NTT. apa ya. ini, Pung? Nah ini banyak sekali yang WA saya, banyak sekali yang minta komentar saya bagaimana Presiden Republik Indonesia Berapa orang? Banyaknya berapa orang? Tunjukkan dong. Banyak. Paling orangnya itu aja. Kalau nggak Uri Barat ya Ibu Mary. Banyak, tunjukin. Banyak yang WA saya, minta komentar saya. Siapa lo? Coba lo. ya nggak capek-capeknya dia tuh ya mengejar kekuasaan, haus kekuasaan. Jadi presiden minta 3 periode, nggak dikabulkan, di demo di mana-mana. Rupanya kurang puas dia ya, keinginannya jadi 3 periode jadi presiden nggak terturuti. Akhirnya anaknya dimasukkan jadi wapres, menantunya digulkan jadi gubernur. Sekarang dia yang sempat ngomong mau pulang ke Solo jadi orang kampung, nggak jadi apa-apa, mau jadi orang kayu, mau jadi petani, mau jadi warga biasa, ya bohong lagi. Nah, oke, teman-teman, saya tak random ya, tak bahas semua ya. Masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Yang penting dia nggak pernah fitnah. Yang penting dia nggak pernah nyumpain anak orang. Yang penting dia ya nggak bikin Al-Quran di atas kepala orang, atau dia minimal nggak bikin Al-Quran di atas kepalanya sendiri. Bilang ijazah orang ijazah palsu. Ya, gara-gara podcast sama orang yang ngomong ijazah palsu dimasukin penjara. Yang penting nggak begitu. Kalau beliau mengatakan bahwasanya beliau ingin jadi orang kampung, ya kan, dan beliau ingin berpolitik lagi, emang salah rupanya. Nggak ada salahnya Bapak Joko Widodo presiden 2 periode, ingin pulang kampung, kan nggak salah, udah pulang kampung dia. Ingin jadi orang biasa, sekarang orang biasa Orang dia. biasa. Mana yang bohong? Di mananya yang bohong? Tapi makanya ya beliau itu terlalu muda untuk pensiun di dunia politik. Sama kayak kau keluar penjara, kau kan dakwah lagi kau. Masih terlalu muda kau untuk nggak berdakwah kan? Nggak usah salahkan orang dong. Aduh. Jadi begitu di Lampung disambut dengan gogap gempita, banyak yang menyambut gitu kan, seolah-olah kan. Lalu diulang lagi di NTT, ribuan manusia. Aduh, kita ini orang infotainment, kita ini orang entertainment.
Ya, kita ini orang yang nggak buta politik. Merasa paling artis. Kita tuh paham apa yang terjadi di depan panggung, apa yang terjadi di belakang panggung. Kita tuh paham. Ya, paham cetha welo-welo. Ya, bagi ternak, bagi penyembah, bagi termul, wah, ternak penyembah. Euforia. Oke. Di Lampung. Sebentar dulu. Kalau ngomongin itu kan kemarin waktu Prabowo Gibran dari kalian pun banyak mengatakan kan, ya di depan apa namanya hanya sorotan di depan kamera yang ramekan kampanye 02. Di belakang belum tentu, itu kan kalian bilang kan. Ternyata terbukti kan, banyak yang memilih 02 kan. Ku bilang sama kau Sugit Nur, Opung Parbela ini saksi nyata. Ini saksi mata, bukan cuma saksi. Tapi aku mendokumentasikan Opung Parbela bersama dengan 8 orang anak-anak YouTuber Nusantara lainnya, ya. Kita menyaksikan sendiri dan kita mendokumentasikan sendiri, ya, bagaimana masyarakat betul-betul menginginkan, ya, untuk dekat dengan Bapak Jokowi Widodo. Ya, kita lihat aja nanti di Kalimantan, ya. Kita lihat aja bagaimana Opung Parbela dan juga teman-teman YouTuber Nusantara akan tunjukkan kepada kalian semua, termasuk kepada matamu itu, bagaimana sambutan, ya, daripada masyarakat Dayak terhadap Bapak Jokowi Widodo. Kurang puas kan jadi presiden 3 periode. Nah, sekarang main jadi raja-rajaan, Raja Lampung. Ternyata Kalau Anda mengatakan Anda yang main raja-rajaan itu masih masuk akal. Pak Jokowi udah menjadi raja 2 kali. setelah dari Raja Lampung menuai polemik. Oke, kita next aja teman-teman ya. Coba Anda baca di pasal 17. Saya nggak usah baca, saya ya, buat. baca sekarang coba. Saya yang buat. Saya baca tiap hari. Iya. Nah, jadi pasal 18 hafal nggak? Pasal 18 ya. Coba bunyi. Pasal 18 ya. Itu silakan dibuka ya. Coba bunyi. Kalau enggak tahu. Kalau memang itu untuk kepentingan pejabat publik. Iya. Kepentingan publik. Salah. Kita nggak tahu mau dengar yang mana ini. Aduh. Intinya aja kita tahu. Ayat 17 pasal 17. Seputaran argumen Roy. Intinya kita tahu. Sorry. Tadi kan disinggung. Tolong tampilkan punya aku Bang. Tadi di situ ada pasalnya. Kalau yang bersangkutan kayak sini nggak bisa dibuka. Jokowi hanya ini ngomong doang. Yang saya baca undang-undang public domain. Itu ada pasalnya di situ. Saya yang kemudian membuat undang-undang itu dan ada pasalnya pada tahap-tahap tadi. Bisa. Pasti hafal dong. Apalah. Apa? Sebutin. Tanggalnya aja tidak semuanya. Kita yang buat. Hanya aja. Bingung kita mau dengar yang mana. Ini juga nggak ada pasalnya. Itu hostnya bisa tahan ya kayak gitu ya, kondisi kayak gini bisa tahan dia ya. Domain yang di awal. Ya, itu pembohongan lagi. Ya, ini yang bohong. Nggak pernah baca, hanya baca. Ya, KPU juga mengakui bahwa ini masih data pribadi. Kenapa? Makanya ditutup semua datanya. Ya. Kan kalau yang data publik semua dibuka. Dibuka, kan ditutup semua. Ini ada, bukan begitu. Sorry, ditutup semua nomornya. Mungkin Anda hukum. Legalisir ditutup. Artinya, kalau tampilkan Pak, artinya mereka sendiri biar ini clear semua. Nah, ini loh. Coba. Pasal 18 ayat 2. Coba baca di bawah. Termasuk yang dikecualikan. Coba terus baca. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf G dan adalah apabila pihak yang rahasia yang diungkap memberikan persidangan terus dan atau bisa baca nggak? Dan atau kalau dan oke, ini salah satu. Ini dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Saya yang buat undang-undang dan atau itu artinya alternatif. Pertanyaannya, apakah Jokowi masih menjabat hari ini? Loh, iya, dia pernah menjabat hari ini. Dia pejabat publik. Itu makanya Anda pahami sendiri. Ini bela lagi. Ini bela lagi. Orang nggak pernah baca, orang nggak ngerti jawab. Kalau yang bersangkutan mengizinkan boleh. Kalau Anda nggak pernah. 16 ayat 2 ini sebetulnya maksud sekali bahwa memang ada. Aduh, berisik. Next ya. Roy, sekali lagi aku tidak ikhlas kau bilang nenek lampir. Kalau jumpa aku gigit kau. Kalau jumpa aku gigit kau. Aduh. Roy, aku gak terima kau panggil aku mak lampir. Kau jumpa aku gigit kau. Aduh, berbisa gak itu? Aduh, ulang-ulang. Roy, sekali lagi
Aku tidak ikhlas kau bilang nenek lampir. Kalau jumpa aku gigit kau. Hah? Aku gigit kau. Nenek lampir kan boleh berbuat. Atau aku ambil batu ku lempar kepala kau. Ya? Bisa. Tapi aku waras. Tapi waras ya. Aku anggap kau anjing menggonggong. Kapilah berlalu. Siapa yang... Bu Eli ya. Kata-kata itu ditegaskan ya. Ya kayak itu peribahasa teman-teman. Anjing menggonggong kapilah berlalu. Kayak tapi ada kata-kata aku anggap kau. Aduh, pintar juga ngelasnya ya. Aku anggap kau anjing menggonggong. Kapilah berlalu. Siapa yang menggonggong adalah anjing. Ya, aku anggap ya. Jadi jangan kau sebut. Peribahasa teman-teman. Pasti kalau dipersoalkan, wow itu peribahasa loh ya. Sebut namaku, ya. Semoga budis mulutmu, ya. Menyebut namaku. Udah disumpahin lagi ya. Kau sampaikan aku nenek lampir. Kau sebut namaku aja untuk memberikan Roy. Hati-hati lo Mas Roy digigit tuh. Kalau itu mak lampir beneran ya. Ya tapi Bu Eli katanya masih waras ya. Sop lah katain Bu Eli dan itu mak lampir. Dia bukan mak lampir loh. Nanti digigit loh Mas Roy. Next ya. Selesai udah ijazah Jokowi 99,9% palsu. Palsu. Ya, dengan taraf kepercayaan 99,9%. Ini enggak 99,9% lagi. 100% palsu. Kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah takut mereka Pak. Apalagi mereka dengar pihak UGM akan menyatakan itu pandangan hakim akan langsung selesai ya. Karena menurut pandangan hakim Pak siapa namanya aku udah lupa ya, mantan hakim selama berapa puluh tahun itu teman-teman mengatakan hakim akan berkata siapa yang mencetak, di mana mencetak ijazah itu, dan kemudian dari pihak UGM menyatakan itu asli, selesai. Ya apalagi ada saksi-saksi banyak. Teman Pak Jokowi mau bersaksi teman-teman, mereka takut masuk ke. Dari mana saya melakukannya? Kau melakukan ELA sendiri tanpa bantuan saya, Rusro. Ya, gradien analisis Anda juga. Terus satu lagi, foto Pak Dumakno lu bilang match dengan Pak Jokowi, Anda juga tanpa bantuan sama sekali. Jadi sama Bang Jamal Dagir, ketika ini bergulir ke pengadilan, maka mereka tinggal tunjuk hidung saya. Rismon yang melakukannya, Rismon yang melakukannya, Rismon yang melakukannya. Enak kan? Itu sudah kami endus dengan Bang Jamal Dagir Sang. Sekarang terbukti kan? Dari mana saya melakukannya? Kau melakukan ELA sendiri tanpa bantuan saya, Rusro. Ya, gradien analisis Anda juga. Terus satu lagi, foto Pak Dumakno lu bilang match dengan Pak Jokowi, Anda juga tanpa bantuan sama sekali. Apalagi TIFA, saya nggak tahu ilmu anatomi morfologi, neuroscience behavior, dan dibilang kalau statistik Bayesian saya paham karena itu dasar-dasar dari machine learning, dasar-dasar dari neural networks, gitu loh. Tapi saya nggak kolaborasi juga dengan dia sehingga kesimpulan 92,sekian% tidak match foto Pak Jokowi di ijazahnya dengan foto Pak Jokowi sekarang. Itu nggak ada kolaborasi sama saya. Pintar juga ya. Untung respon Syedipar cepat menyadarinya. Kini jadi kambing hitam. Demokrat, Nasdem. Ini bagus nih. Nuansa alam. Apa ini? Next. Waktu itu sebenarnya Jokowi mungkin perbincangan mereka dengan Pak Jokowi juga cerita banyak ya kepada kita selama berapa? 2 jam? Ya 2 jam. Dan dalam pertemuan itu atau setelahnya sebenarnya Cik Pram Sen, netizen itu juga mengatakan kok nggak muncul-muncul nih gitu kan, ada di lapa tim bocor alus Tempo sama Pak Jokowi gitu kan. Terus ada yang bilang juga ini bocor alus sudah jadi termul nih. Gitu kan. Terbo dong. Apa? Terbo. Apa itu? Bocor halus. Tapi dua-dua itu sebenarnya kan satu itu off the record. Ya. Meskipun Pak Jokowi menjelaskan banyak hal ya, cerita banyak hal ke kita, tapi sebetulnya upaya kita itu sudah dilakukan sejak kapan? Terutama Pram ya, sama Cica yang sejak di sama Husein juga dong. Iya sama Husein di tim nasional menulis soal Gibran, menulis soal keluarga Solo, menulis soal manuver Jokowi ketika Pilpres juga sudah mengajukan wawancara. Ya udah banyak Kang ya, waktu itu udah berkali-kali gitu dan berapa kali kirim surat gitu. Kirim surat terus WhatsApp ke ajudan gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita melihat historinya
memang Jokowi ini tokoh yang paling banyak diulas sama Tempo kan. Dari 2014 sampai 2024 itu ada paling tidak 113 cover Tempo yang mukanya ada wajah Jokowi lah di situ, ada sosok Jokowi di situ. Karena Jokowi kan terkenal. Kita terakhir wawancara Jokowi. Tapi isi pemberitaannya tajam, yang Bang. Gue ikut ya Pram, itu 2015. Gue inget banget tuh. Ketika kita bikin semacam edisi khusus ya, atau laporan khusus soal infrastruktur. Kita tahu sektor infrastruktur ya, Ci, itu jadi salah satu andalan 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan waktu itu kita mengungkap ya berbagai persoalan-persoalan di balik ambisi Jokowi menggenjot infrastruktur, mulai dari pendanaan, kalang kabutnya BUMN karya gitu ya, karena mereka harus menalangi dan mendapat dalam tanda kutip penugasan pada waktu itu. Nah, waktu itu gua wawancara dengan Mas Azul, Pemret, waktu itu Pemret, sekarang CEO, dan juga Pak Anton Aprianto. Nah, ini harus disebut nih Pak Anton Aprianto. Ya. Pak Anton ini sekarang adalah CEO TV Tempo. Nah, ini rumah produksinya Bocor Alus Politik. Kita manggilnya Mr. Chief atau Mr. Paul. Ya, Chief kalau kita manggilnya gitu kan. Nah, pada waktu itu wawancaranya masih didampingi oleh Johan Budi. Waktu itu Johan Budi masih jubir ya, juru bicara gitu kan. Bertanya macam-macam. Saya pikir perbincangannya bukan tentang isi perbincangan mereka dengan Pak Jokowi, teman-teman ya, tapi kita melihat bahwa selama 2 jam mereka melakukan diskusi dengan Bapak Jokowi. Kita mungkin menantikan saja ya videonya akan diupload mungkin ya. Karena setahu saya mereka bawa kameramen ke dalam ya untuk take video bersama dengan Pak Jokowi, melakukan wawancara. Apa sih yang sebenarnya mereka bicarakan selama 2 jam itu, teman-teman? Saya juga penasaran. Apa sih yang kemudian menjadi alasan Pak Jokowi sehingga mau diwawancara oleh media yang selama ini kalian lihat ya, dari 2014 teman-teman, mereka jadikan Pak Jokowi sebagai cover mereka dalam dalam pemberitaan mereka, teman-teman, dan hampir semuanya kritikan-kritikan tajam, teman-teman, kepada Pak Jokowi ya. Akan tetapi apa sih alasan Pak Jokowi menerima mereka? Ya, saya kurang tahu juga. Ya, ini masih menjadi pertanyaan kita. Tunggu saja nanti, mungkin akan diupload oleh Tempo secara eksklusif wawancara bersama dengan Pak Jokowi. Bagaimana pendapat kalian? Saya pamit, see you in the next video, and God bless. Bye guys.